Menantu Super Han San Qian. Bab 6096, melawan Xiao Tian. Apakah kau masih akan bergerak? Han San Qian memegang pedang di tangannya di lehernya, menatap tetua kedua dengan acuh tak acuh. Tetua kedua sangat tertekan, bahkan sedikit terkejut. Awalnya ia berpikir bahwa dengan kemampuannya sendiri, ia dapat sepenuhnya menghadapi Han San Qian. Bahkan jika ia tidak dapat menghadapinya, setidaknya ia dapat mundur dengan aman. Namun kenyataan memberinya tamparan keras di wajahnya, dan wajahnya hampir bengkak. Di hadapan Han San Qian, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. 20 gerakan, benar-benar menjatuhkannya secara langsung. Ia menatap Han San Qian dengan tidak percaya, ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Dengan kemampuanku, aku seharusnya dapat membunuhmu dengan mudah, mengapa? Han San Qian tersenyum menghina, menatap tetua ketiga seolah-olah ia sedang melihat badut, apakah menurutmu mungkin kultivasiku jauh lebih maju darimu? Sebelumnya, aku menahan diri ketika kita bertarung, atau mungkin aku sedang tidak enak badan saat itu. Tentu saja, kau mungkin tidak percaya, tetapi itu tidak masalah. Lagi pula, aku baru pulih sedikit sejauh ini, dan kau tidak memenuhi syarat untuk melihat kemampuanku yang sebenarnya. Kelihatannya agak sombong, bukan? Tapi maaf, ini kenyataan yang kejam. Han San Qian selesai berbicara dan mengambil kembali pedang giok di tangannya. Tetua kedua sedikit terkejut, dan tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Han San Qian dengan melakukan ini. Han San Qian, apa maksudmu? Lepaskan aku. Apa kau pikir kau bisa pergi? Han San Qian berkata sambil tersenyum. Tetua kedua mengerutkan kening, kalau begitu simpan pedang itu. Apa kau tidak takut aku akan lari? Han San Qian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tentu tidak khawatir orang ini akan lari. Lagi pula, bagaimana mungkin orang yang bisa dia hadapi dalam 20 gerakan bisa lari dalam situasi seperti itu? Tapi dia akan mati saat dia menginginkannya. Kau bisa mencoba. Han San Qian tersenyum menghina. Baiklah, itu yang kau katakan. Tetua kedua bukanlah orang bodoh. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya membuang waktu di sini jika ia tidak bisa menang. Karena kau ingin aku mencoba melarikan diri, maka aku harus mencoba. Memikirkan hal ini, tetua kedua berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia berlari, yang sepenuhnya sesuai dengan harapan Han San Qian. Melihatnya seperti orang bodoh, Han San Qian tersenyum menghina, dan detik berikutnya dia bergerak langsung, dan langsung muncul di depan tetua kedua yang melarikan diri. Tetua kedua tercengang. Dia mengira Han San Qian pasti akan mengejarnya, tetapi dia tidak menyangka Han San Qian akan mengejarnya begitu cepat. Dia baru saja berlari kurang dari 1 langkah di udara, dan Han San Qian langsung menghalangi jalan mundurnya. Kau! Tetua kedua cemas dan marah. Sebenarnya, dia tidak menyadari bahwa dia telah dipermainkan sepenuhnya oleh Han San Qian. Alasan mengapa Han San Qian melakukan ini dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri tentu bukan karena Han San Qian baik hati, juga bukan karena Han San Qian suka bermain-main. Dia mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan kepercayaan diri pria berpakaian hitam itu. Biarkan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana para tetua mereka dipermainkan secara menyeluruh oleh orang lain. Meskipun ini tentu saja tidak dapat secara langsung meruntuhkan pertahanan psikologis kelompok orang ini, setidaknya itu dapat membuat kelompok orang ini sangat terkejut dan terguncang. Ini. Tetua keempat dan tetua pertama menopang perisai pertahanan agar lebih banyak anak buahnya dapat segera mengungsi dari posisi tersebut. Akan tetapi, meskipun serangan batu itu sangat dahsyat, bagi tetua keempat dan yang lainnya, dengan dia dan tetua pertama, ditambah dukungan dari beberapa ki sejati elit lainnya, saat ini tidak begitu berbahaya. Akan tetapi karena hal ini, dia dapat melihat semua yang terjadi di langit dengan sangat jelas. Tetua pertama, bagaimana ini bisa terjadi? Han San Qian tiba-tiba menjadi begitu kuat. Tetua kedua kita dipermainkan seperti monyet di depannya. Tetua pertama mengangguk, ya, saya tidak tahu bagaimana orang ini tiba-tiba menjadi begitu kuat, tetapi menurut situasi saat ini, dia hampir dapat membunuh tetua kedua dalam hitungan detik, tetapi dia tidak melakukannya. Dia sengaja mempermainkan tetua kedua untuk menghancurkan kepercayaan diri kita.
Orang ini benar-benar jahat. Tetua pertama, apa yang harus kita lakukan? Tetua keempat cukup tertekan. Tetua pertama tidak mengatakan apa-apa, menatap langit, lalu mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Tetua Agung menghela napas, lalu berbicara. Bab 6097, Membebaskan Tentara. Saat ini, saya tidak punya solusi yang bagus. Semua ini sebenarnya disebabkan oleh kecerobohan tetua kedua. Tentu saja, keserakahan orang ini juga merupakan faktor. Jika tetua ketiga masih di atas, bahkan jika level kultivasi Han San Qian saat ini telah meningkat pesat, dalam situasi 2 lawan 1, keduanya tidak akan kalah telak. Mundur. Melihat pasukan utama hampir mengungsi, tetua pertama hampir tidak ingin berlama-lama dengan situasi saat ini di lapangan, dan berbalik dan pergi bersama anak buahnya. Melihat pasukan utama di bawah mengungsi tanpa menoleh ke belakang, dan bahwa dia dihentikan dengan mudah oleh Han San Qian, tetua kedua tahu bahwa dia telah benar-benar kehilangan kesempatannya. Dia menghela napas dalam-dalam, menyerah pada gagasan untuk melarikan diri, dan tersenyum pahit dan tak berdaya. Apapun yang kamu inginkan, lakukan saja. Jika kamu ingin membunuh atau memotongku, berikan aku kematian yang cepat. Han San Qian tersenyum dingin, baiklah, aku akan memberimu kematian yang cepat. Begitu Han San Qian selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya, dan aliran energi langsung keluar dari tangannya, lalu dia menamparkan dada tetua kedua. Tetua kedua bahkan tidak punya niat untuk melawan. Dia tahu betul jarak antara dirinya dan Han San Qian selama pertarungan. Karena itu, tidak ada gunanya melawan. Itu hanya akan membuatnya mati lebih lambat dan lebih menyakitkan. Dengan suara dentuman yang teredam, tetua kedua terbang mundur dari udara. Pukulan yang mematikan seperti itu hampir menghancurkan semua organ dalam di dada tetua kedua. Tetua kedua tidak merasakan sakit apapun. Hanya ada senyum tenang di wajahnya dan keengganan di matanya. Dulu, dia memiliki banyak kesempatan untuk dengan mudah mengalahkan Han San Qian dan menghancurkan Han San Qian, tetapi itu lebih seperti kilatan di wajan, cemerlang, tetapi cepat berlalu. Sekarang, dia berakhir dengan cara yang menyedihkan. Tubuh tetua kedua terus terbang mundur di udara, dan Han San Qian dengan sengaja memukulnya ke arah musuh. Tentu saja, dia dapat dengan mudah membunuh tetua kedua, tetapi dia menghantamkan tubuhnya langsung ke posisi musuh dan membiarkan mereka melihat akhir dari tetua mereka sendiri. Rasa terkejut dan patah hati jelas akan membuat mereka lebih terkesan. Ledakan. Tubuh tetua kedua jatuh dengan keras dari langit, lalu menghantam tanah dengan keras. Benturan hebat inilah yang benar-benar melenyapkan kesadaran tetua kedua yang tersisa. Tetua kedua. Meskipun keempat tetua tampak dekat satu sama lain, ketika tetua kedua benar-benar tewas di hadapan mereka, semua orang tetap sangat terkejut dan sedih. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang pernah berjuang berdampingan, dan dia adalah kekuatan mutlak di pihak mereka. Kehilangan jenderal yang begitu hebat benar-benar penyesalan yang sangat besar bagi siapapun. Sebagai penguasa aula, Jenderal Sulong yang cakap terbunuh seperti ini, dan hatinya dipenuhi amarah. Bajingan, itu hanya bajingan. Sulong menatap langit dengan dingin, berharap dia bisa keluar sendiri dan bertarung langsung dengan Han San Qian. Tetua Agung dengan cepat meraih Sulong dan berkata, Kepala Istana, meskipun saya marah tentang masalah ini, harap pikirkan 2 kali. Ya, Kepala Istana, situasi keseluruhan lebih penting. Sebenarnya, semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sulong tidak bisa langsung naik ke atas, tetapi jenderalnya terbunuh dan jasadnya tergeletak di dalam formasi. Sebagai kepala istana, dia harus memberikan reaksi tertentu. Tetua Agung dan Tetua keempat juga mengerti apa yang akan dilakukan atasan mereka, jadi mereka bergegas keluar untuk memberi jalan baginya. Sulong secara alami berjalan menuruni tangga saat ini. Dia meletakkan tinjunya, berpura-pura tertekan, dan menggertakkan giginya, sialan. Namun, tidak seorang pun akan dengan mudah membunuh tetuaku. Han San Qian, tunggu saja, aku akan mencabik-cabikmu. Setelah Sulong menyelesaikan aksinya, dia melihat kembali ke utusan utama, utusan, apa rencanamu selanjutnya? Utusan utama menyaksikan semuanya dan menggertakkan giginya, dari situasi saat ini, kemenangan cepat tidak akan berhasil.
Saat ini, kita hanya dapat mengatur ulang pasukan dan mengatur ulang taktik. Setelah dia selesai berbicara, dia menghela napas, menatap Sulong, dan berkata, kita perlu menyesuaikan pertempuran ini menjadi perang yang berlarut-larut. Setidaknya, saat ini, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa hari. Bab 6098, Tarik Tambang. Wajah Sulong berubah dingin, lalu dia mengangguk, perang yang berlarut-larut memang satu-satunya pilihan saat ini. Hanya dalam tarik tambang yang terus-menerus kita dapat memperoleh kembali kendali atas situasi. Namun, musuh telah mengambil keuntungan dari pasukan kita berkali-kali. Saya khawatir. Utusan utama itu tentu saja tahu apa yang sedang dibicarakannya. Maksud Sulong adalah bahwa dia khawatir tentang krisis seperti apa yang akan dihadapi dalam tarik tambang, dan dalam keadaan seperti itu, moral akan semakin menurun. Han Sanqian adalah orang yang banyak akal. Kita menderita kerugian dalam pertempuran cepat sebelumnya dan keputusan cepat. Kekalahan itu masih dapat dikaitkan dengan kecerobohan kita. Tetapi jika kita terus menderita kerugian dalam tarik tambang, maka masalah ini akan menjadi pukulan besar bagi bawahan kita. Ini hampir dapat dibayangkan. Jadi, jika kita ingin melakukan tarik tambang, kita tidak hanya harus merencanakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya, tetapi yang lebih penting, kita perlu mendapatkan beberapa keuntungan dalam pertempuran. Kita perlu memberitahu bawahan kita bahwa mengikuti kita dapat menang. Utusan utama dan utusan lainnya saling memandang dan mengangguk. Mereka masih cukup setuju satu sama lain dalam hal ini. Setelah mengalami terlalu banyak penghinaan, untuk memulihkan moral pasukan, perlu untuk menemukan sesuatu yang dapat meningkatkan moral. Memikirkan hal ini, utusan utama berpikir sejenak, Tuan Su, apakah Anda punya ide bagus? Tuan Su berpikir serius sejenak dan berkata, saat ini, saya pikir kita harus menarik pasukan terlebih dahulu dan kemudian menempatkan mereka di sini. Kita dapat memotong rute pelarian musuh dan menjebak mereka di dalamnya tanpa bala bantuan yang efektif. Utusan utama mengangguk, mengangkat tangannya, dan segera bawahannya melakukannya dengan patuh. Namun, Tuan Su, ini hanya pengerahan pasukan biasa dan tidak akan berpengaruh apapun. Penarikan pasukan dan pertahanan ini memang biasa. Yang kita inginkan adalah strategi ofensif nanti. Sulong mengangguk dan melihat ke kuburan dan posisi garis depan. Han Sanqian sedang mempertahankan gunung, dengan batu-batu yang jatuh di atas sebagai pelengkap, yang dapat dikatakan mudah dipertahankan dan sulit diserang. Jika kita terlibat tarik-menarik dengannya, keunggulannya itu tidak dapat dimanfaatkan dengan baik tanpa serangan yang kuat. Tanpa serangan yang kuat, kepadatan penduduk di darat tidak akan terlalu tinggi, sehingga akan relatif mudah untuk menghadapi serangan batu-batuan musuh. Yang penting adalah bagaimana cara menghabiskan pasukan Han Sanqian. Putuskan sumber air. Utusan utama memandang Sulong. Dia yakin bahwa inilah poin utama yang ingin dibicarakan Sulong. Sulong mengangguk, selama kita memutus sumber air, itu sama saja dengan memutus makanan para pelaut. Semakin lama waktu berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Sampai batas tertentu, tanpa air, kemampuan para pelaut akan semakin melemah. Setelah waktu yang lama, mereka bahkan akan menjadi selema orang biasa. Dengan kata lain, hasil akhir dari kelompok orang ini sebenarnya sama saja dengan orang biasa yang langsung terputus dari makanan. Pasukan mereka dapat diusir tanpa harus berperang. Utusan utama tentu saja menyetujui usulan ini, dengan kata lain, selama kita benar-benar memutus aliran air mereka, itu sama saja dengan menyerang mereka. Baiklah, Tuan Su, silakan lanjutkan. Sulong melanjutkan, kita akan mengepung mereka tetapi tidak menyerang, tetapi secara diam-diam memutus sumber air mereka adalah salah satu aspeknya. Di sisi lain, kita harus membuat mereka lelah. Terus-menerus menyerang dan mengganggu mereka serta membuat mereka berlarian. Terutama serangan di puncak gunung. Melihat ke puncak gunung, kepala utusan itu segera memahami maksud Han Sanqian. Di puncak gunung, batu-batu besar memang menjadi masalah terbesar mereka, tetapi di sisi lain, jika mereka menyerang puncak gunung musuh di masa mendatang, mereka tidak hanya dapat menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga melancarkan serangan balik ke posisi musuh. Lagi pula, hanya ada 1.000 orang di puncak gunung, dan tempat seperti itu sebenarnya tidak dapat menampung banyak orang.
Dengan kata lain, kekuatan militer Han San Qian saat ini tidak cukup bagi mereka untuk menempatkan banyak pasukan di sana. Kita bisa menyelesaikan masalah sumber air di gunung dan menyingkirkan tentara yang mendorong batu-batu di gunung. Bagi kita, itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu, tetapi bagi Han San Qian, aku ingin tahu apa yang harus dia lakukan. Sulong tertawa dingin. Bab 6099, bisakah kamu mengatasinya? Poin yang disampaikan Sulong tidak diragukan lagi fatal. Jika Han San Qian tidak memilih untuk memperkuat puncak gunung, maka jelaslah bahwa Sulong dan yang lainnya dapat langsung mengambil tempat tinggi ini. Pertama, mereka dapat langsung menyingkirkan serangan batu besar yang mengganggu dan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mengubah medan perang. Kedua, mereka dapat langsung memutus sumber air Han San Qian dan yang lainnya, sehingga Han San Qian dan kelompoknya tidak memiliki kemungkinan lain untuk mengisi ulang. Dengan cara ini, pasukan Han San Qian hanyalah domba yang harus disembelih. Ketika mereka mati, itu hanya masalah waktu. Tentu saja, Han San Qian juga dapat memilih untuk mengirim pasukan untuk memperkuat, tetapi ini juga akan menempatkan Han San Qian dalam bahaya besar. Yaitu, akan ada kekurangan pasukan untuk melindungi posisi tersebut, dan kuburan akan diambil alih oleh mereka. Begitu kuburan hilang, Han San Qian dan yang lainnya hanya bisa bertahan di puncak gunung. Sulong mengangguk dan tersenyum, ya, mereka bersembunyi di puncak gunung. Meskipun mereka dapat melihat ke bawah dari tempat yang tinggi, ketinggian ini tetap akan menempatkan mereka dalam situasi yang putus asa. Sangat mudah untuk memutus aliran air di atas. Pada saat itu, Han San Qian masih akan menghadapi situasi yang sulit. Jadi begitu langkah ini dilakukan, Sulong yakin bahwa Han San Qian tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia benar-benar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kepala istana layak menjadi kepala istana. Rencana ini tampaknya sangat sederhana, tetapi juga sangat mematikan. Tetua keempat mengangguk memuji. Tetua pertama juga mengangguk, Han San Qian tampaknya memiliki dua pilihan, dan tampaknya dia tidak dipaksa ke dalam situasi yang putus asa, jadi reaksinya tidak akan terlalu ekstrim. Tetapi sebenarnya, yang tidak dia ketahui adalah bahwa tidak peduli bagaimana dia memilih, itu sebenarnya adalah jalan buntu. Utusan utama tidak banyak bicara, dan menatap utusan lainnya. Dari situasi pribadi saat ini, strategi ini memang merupakan pilihan terbaik, tetapi bagaimanapun juga, itu dipikirkan oleh orang-orang di aula cabang, jadi untuk utusan utama, dia perlu melihat apa yang dipikirkan orang-orangnya sendiri. Utusan lainnya memikirkannya sebentar, lalu mengangguk. Meskipun mereka tidak terlalu agresif satu sama lain, strategi yang baik adalah strategi yang baik, dan ini tidak dapat diubah. Karena mereka bergabung, mereka tentu harus mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri terlebih dahulu. Utusan utama menerima jawaban positif, mengangguk, dan kemudian menatap Sulong. Rencana Master Istana Su memang masuk akal. Ngomong-ngomong, apakah menurutmu kita perlu melakukan hal lain? Maksudmu, utusan khusus, adalah bahwa kamu khawatir. Utusan khusus terkemuka tidak menyembunyikannya dan mengangguk sederhana, ya, itu adalah pertahanan. Kita mengepung tetapi tidak menyerang. Aku percaya bahwa Han San Qian tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Dia harus melakukan beberapa tindakan yang sesuai. Kita harus memprediksi tindakan ini sebelumnya dan membuat penyesuaian yang sesuai. Jika tidak, begitu situasi tiba-tiba terjadi, kita akan kelelahan dan tidak siap. Para bawahan telah menderita kerugian beberapa kali berturut-turut. Bahkan, mentalitas mereka sudah dalam keadaan setengah hancur. Semakin mereka diganggu oleh orang lain, semakin tidak nyaman mereka di masa mendatang. Mereka bahkan mungkin khawatir kapan saja dan benar-benar kehilangan kekuatan tempur mereka. Sulong mengangguk, dan Tetua Agung berbicara tepat waktu, berkata, namun, bagaimana Han San Qian bisa menyerang kita? Tetua keempat mengerutkan kening, memikirkan semua kemungkinan. Akhirnya, dia memikirkannya dan berkata, waktu istirahat para pelaut sebenarnya berbeda dari kita. Mereka akan memiliki 1 atau 2 jam lebih banyak untuk bergerak daripada kita. Han San Qian tidak akan bisa keluar dalam keadaan normal, karena jika itu adalah konfrontasi langsung, mereka tidak akan memiliki keuntungan.
Sulong mengerutkan kening, maksudmu, Han Sanqian harus memilih untuk melakukan sesuatu dengan perbedaan waktu istirahat antara kita dan para pelaut. Kepala istana bijaksana, menurutku begitu. Sulong dan utusan terkemuka saling memandang. Padahal, mereka berdua tahu satu hal dengan sangat baik, yaitu, kebenaran memang demikian, dan itu kemungkinan besar akan menjadi momen paling berbahaya bagi mereka. Bab 6100 Bahaya Mematikan. Ya, itulah satu-satunya kesempatan Han Sanqian untuk menghancurkan kita. Aku yakin orang ini tidak boleh melepaskan kesempatan seperti itu. Namun, masalahnya adalah kita tahu Han Sanqian akan melakukan ini, tetapi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya? Saat itu, sejumlah besar pasukan tidak dapat bergerak sama sekali. Begitu Han Sanqian melancarkan serangan tiba-tiba, mereka pasti akan menderita banyak korban. Sebenarnya, menurutku kita tidak perlu terlalu khawatir. Utusan khusus lainnya benar-benar angkat bicara. Memang ada perbedaan waktu tertentu antara para pelaut dan kita, tetapi perbedaan waktu ini sebenarnya tidak terlalu besar. Pertama-tama, pasukan kita memiliki pertahanan khusus saat mereka beristirahat. Jika para pelaut ingin menyerang kita saat kita beristirahat, mereka juga perlu menghancurkan penghalang ini. Penghalang ini lahir bersama kita, dan bahkan aturan kita, sama. Seperti orang-orang di desa itu. Bahkan jika mereka tidak memiliki kultivasi, selama mereka menempelkan jimat kuning tetap di siang hari, kita tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Demikian pula, penghalang kita secara alami tertahan terhadap pelaut. Sebenarnya tidak mungkin pelaut ingin menghancurkan penghalang kita dan menyerang kita dalam waktu singkat. Utusan khusus terkemuka juga menyadari hal ini. Ini memang penghalang alami, atau mungkin beberapa aturan khusus yang ada di dunia ini. Selain itu, penghalang ini sangat kredibel. Lagi pula, jika tidak ada batasan seperti itu, para pelaut dapat memanfaatkan kelemahan mereka dan melancarkan serangan diam-diam terhadap mereka. Mereka tidak mungkin bertahan hidup sampai hari ini, dan mereka bahkan sedikit lebih kuat dari para pelaut. Ketika para pelaut benar-benar menerobos penghalang, waktu yang mereka habiskan sebenarnya akan melebihi perbedaan waktu antara waktu istirahat mereka. Ini akan membuat para pelaut tidak mungkin menggunakan perbedaan waktu ini untuk menyerang mereka, dan mereka akan diserang balik oleh mereka dalam prosesnya, yang akhirnya akan diserang balik. Tetua keempat mengangguk setuju, tetapi dia masih mempertahankan sikap skeptis dan hati-hati di wajahnya. Jangan lupakan Han Sanqian. Han Sanqian sangat lemah sebelumnya, jadi serangan alaminya terhadap mereka pada dasarnya dapat diabaikan, tetapi sekarang, bahkan tetua kedua pun mudah dibunuh, jadi mereka harus berhati-hati. Sulong mengangguk, meskipun aku belum pernah mengajari anak ini sebelumnya, dilihat dari penampilannya hari ini, dia memang sangat kuat. Kita harus memperlakukannya dengan hati-hati. Ya. Sang tetua juga setuju dengan ini. Utusan lainnya, di sisi lain, menunjukkan penghinaan, para pelaut telah bersama kita selama bertahun-tahun dan selalu hidup dalam damai. Kita tidak saling mengganggu. Aku rasa kamu tidak akan keberatan dengan ini. Semua orang mengangguk. Ini memang situasi saat ini. Dalam hal ini, aku akan menganggap bahwa kita dan para pelaut adalah dua target dengan ukuran yang sama. Apakah ada masalah? Semua orang mengangguk lagi. Sebenarnya, tidak ada masalah besar dengan perubahan dan asumsi seperti itu. Situasi saat ini adalah, apakah kamu pikir keseimbangan antara kita dan mereka telah sepenuhnya rusak karena penambahan Han Sanqian? Jelas ada sedikit kemarahan dan keengganan dalam nadanya. Kedua keluarga telah berjuang selama bertahun-tahun, dan mereka selalu sangat stabil. Sekarang, bergabungnya hanya satu orang akan secara langsung mengubah situasi. Bagi mereka, kesenjangan yang sangat besar ini sebenarnya tidak dapat diterima untuk sementara waktu, tetapi bukan tidak mungkin. Setelah kata-kata ini keluar, semua orang terdiam. Itu memang benar. Dua kekuatan besar telah seimbang selama bertahun-tahun, tetapi mereka dipaksa untuk berubah hanya karena satu orang. Sulit bagi siapapun untuk menekan kesombongan di hati mereka. Siapapun yang tidak mengakui fakta ini saat ini sama saja dengan mengakui kekalahan kepada musuh. Itu bahkan lebih seperti merasa malu, pengecut, dan takut di hadapan dirinya sendiri.
Namun, Sulong dan yang lainnya masih khawatir jika Han San Qian tidak dipertimbangkan, konsekuensi mengerikan apa yang akan ditimbulkan. Dia hanya satu orang. Saya percaya bahwa orang ini memang memiliki beberapa kemampuan untuk membuat kita mendapat masalah, tetapi jika Anda ingin orang ini cukup kuat untuk mengubah situasi perang, saya benar-benar meremehkannya. Utusan utama mengangguk sedikit, menatapnya dan berkata, lalu menurut pendapat Anda apa yang harus kita lakukan?